Terima kasih Anda masih bersama kami sambil menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk melihat kenyataan di pasar kira-kira harga bahan-bahan sembako nih, terutama cabai dan lain sebagainya nih meningkat atau menurun ini ya, dan bagaimana juga aktivitas sahur mereka. Karena kan kemarin harga daging sudah melonjak luar biasa. Sampai 180.000 per kilo. Sampai ibu saya saja sampai ngirit-ngirit itu daging jangan makan sekarang, nanti aja pas lebaran makan rendang segala macam gitu, udah digetin. Nah ini mungkin ibunya Iqbal harus lihat laporannya Sandra ya untuk mengira-ngira kira-kira nanti ini bisa nggak selama bulan puasa makan daging. Kita akan sapa Sandra Insanasari. Halo, selamat pagi Sandra. Saya lihat di sana, oh iya benar, lagi ada di pasar mana? Pasti pasar ini sibuk ya. Iyalah, sama tadi pagi. pertanyaan yang paling penting, harga-harga bahan pokok gimana nih Sandra? Ya, selamat dini hari Iqbal dan juga Dea. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan kalau bisa saya gambarkan, memang dari tadi kita sudah sampai di sini. Ini aktivitasnya ramai seperti itu. Dan kalau kita bicara soal pekerja malam, tadi disebutkan ya, di saat sahur di sini memang ada puluhan bahkan ratusan pekerja malam yang memang sudah bersiap di sini, karena memang kalau kita bicara soal Pasar Senen di sini ini tuh beroperasi selama 24 jam lamanya ya. Jadi pasar-pasar ini menyiapkan bahan-bahan untuk nantinya ini dioper lagi seperti itu ke pasar-pasar kecil lainnya nih ya. Aktivitasnya di sini dari tadi pun banyak, dan kalau bicara bagaimana harganya naik apa enggak nanti kita langsung tanyakan, dan kita juga akan gali bagaimana sih di tengah kehektikan ini, tuh bagaimana mereka melakukan sahur. Saat ini saya sudah ada bersama dengan Pak Mamat. Pak Mamat boleh maju ke sini sedikit? Pak, oke. Wah, Pak, udah sahur Pak hari ini? Udah sahur. Oke, Pak, ini kan 24 jam. Nah, saya penasaran nih Pak, kan ada yang siang, ada yang malam. Hanya orang yang berganti ya, pasarnya tetap buka. Kalau Bapak sendiri kenapa sih kerjanya di saat malam Pak? Ya karena dagangannya turunnya malam. Kalau saya khusus pribadi saya, kalau yang lain kan enggak, dari siang, sip-sipan. Kalau saya kan khusus malam doang. Oke, berarti dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kira-kira dari jam 7 lah. Jam 7 ya sampai pagi lagi, jam 7 juga. Wah, 12 jam. Nah Pak, ini di tengah kehektikan seperti ini, bagaimana nih Pak mengatur waktu sahurnya juga? Ya kan kalau, ya kan nggak selamanya ada yang belanja penuh, kan bisa istirahat buat tidur. Kadang kan jam-jam orang-orang yang belanja tuh biasanya rame jam 10, jam 11. Kita waktu jam 8, jam 9 kan waktu tidur. Kadang-kadang gitu. Oke, jadi disempatkan tadi waktunya untuk curi-curi waktu sahur seperti itu ya. Nah Pak, ini kan memang udah biasa bekerja malam. Tapi bedanya apa sih bekerja malam di waktu biasa dengan di bulan Ramadan? Apa perbedaan-perbedaannya? Lebih ramai kah atau bagaimanakah? Ya lebih ramai aja sih. Lebih ramai? Lebih ramai. Ya suasananya juga lebih enak lah. Enaknya gimana tuh Pak? Suasana Ramadannya terasa gitu? Ya terasa banget. Nah ini kalau kita bicara soal Ramadan juga nih, saya dari tadi ditanya terus, ini harga bahan-bahan Pak menjelang Lebaran juga bagaimana nih Pak? Ada kenaikan-kenaikan? Ya kemungkinan sih ya naik pesat banget, sampai lebih dari 50% lah. 50%? Iya bisa, 2 kali lipat lah. 2 kali lipat? Kalau menyambut Lebaran loh. Oke. Baik, Bapak ini berarti jualan apa dan kenaikannya misalnya udah berapa nih Pak? Ya kalau kita kan megang kayak sayuran daun, tomat itu. Ya Ada kenaikan juga? ada kenaikan. Oke, tapi Pokoknya semua masih... nggak mungkin turun menghadapi Lebaran. Oke, pasti naik ya Pak? Pasti naik. Tapi masih terkontrol. Jadi masih terkontrol ya Dea dan juga Iqbal. Oke, baik Pak. Ini kalau mencari makanan sahur di pasar seperti ini biasanya bagaimana nih Pak? Apakah tadi kan Bapak cerita sudah berkeluarga juga ya? Itu makanannya cari sendiri atau bagaimana di antar keluarga? Ya biasa kan kalau yang warung-warung tuh nawarin gitu kan. Nawarin, udah tinggal kita pesan-pesan aja, nanti juga dianterin. Oke, baik, terakhir Pak, ini kan menjadi momen yang Ramadan itu setahun sekali. Pasti kan penonton di rumah juga ada yang sahur bersama keluarga. Kalau di sini Bapak harus sahurnya sambil bekerja nih Pak. Nah itu bareng-bareng sama temen juga. Nah, itu kesannya gimana Pak? Kalau kesan di rumah kan sahur dengan kehangatan. Kalau di sini nggak sama keluarga tapi sama teman-teman? Lebih hangat banget. Oh ya? Kenapa Iya, Pak? ya karena terbiasa lah nggak pernah sahur di rumah. Isi aman.
Aman, anak aman. Iya. Oke, baik. Pak, kalau begitu selamat bekerja lagi. Semoga lancar terus usahanya ya, Pak ya. Baik, Iqbal dan juga Dea, itu dia. Tadi kita sudah bincang-bincang. Tentunya kalau misalnya penonton di rumah ini ada yang sahur dari rumah, di sini juga ada sahur, ada para pekerja malam ya, termasuk pedagang sayur yang kerjanya di luar. Tapi tidak kalah seru, tidak kalah hangat tentunya. Dan esensi Ramadannya pun tentunya terasa. Dan terkait yang tadi tentunya sudah ditanyakan, masalah bahan pokok memang ada kenaikan, tapi semuanya sih masih terkontrol ya, Dea dan juga Iqbal. Baik, tentunya walaupun terkontrol juga setidaknya kita berharap kepada pemerintah nih jangan tinggi-tinggi banget lah. Operasi pasar lah, Iya. biar agak turun harganya. Di bulan yang baik ini ada baiknya semuanya turun begitu ya. betul. Bisa terjangkau oleh masyarakat yang mungkin saja yang saat ini belum mampu sehingga bisa makan bersama keluarga dengan makanan yang enak-enak. Sandra, terima kasih ya sudah melaporkannya kepada kami. Selamat bertugas kembali, Sandra.